Assalamualaikum. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya teman-teman, dan semoga segala urusannya dilancarkan, amin. Nah teman-teman, seperti biasa ya, aku mau share lagi kegiatan aku hari ini. Nah hari ini tuh aku habis beli beras. Ini tuh aku beli beras harganya tuh 65.000 teman-teman. Nggak tahu lagi murah gitu ya. Ini tuh belinya kayak di tempat laundry gitu. Jadi nggak sengaja lihat pas aku beli galon, terus ada jualan beras gitu di depan laundrynya, dan harganya juga dicantumin. Jadi aku samperin aja, dan aku lihat berasnya juga bagus teman-teman. Ya udah, jadi aku belinya di situ aja. Nah oke, ini videonya lanjut lagi di siang harinya ya teman-teman. Ini tuh aku sama si kembar mau ngambil daging kurban ya teman-teman. Ini tuh siang hari dan sekitar jam 2-an, panas banget ya teman-teman. Yang lain tuh udah pada ngambil. Jadi tinggal beberapa aja di tempat kurbannya itu. Jadi kirain aku tuh masih belum pada ngambil ya, ternyata udah pada ngambil gitu. Dan untungnya masih kebagian ya daging kurbannya teman-teman. Dan karena si bocilnya ini nggak pada tidur siang, terus ya udahlah aku bawa aja dan aku pakein topi ya teman-teman. Ini juga nggak terlalu jauh kok dari rumah aku untuk ngambil daging kurbannya. Alhamdulillahirobbilalamin, tahun ini dapet daging kurban ya teman-teman, walaupun nggak berkurban. Semoga aja kita bisa berkurban di tahun depan ya teman-teman. Semoga ada rezekinya, amin. Nah ini bocil seperti biasa ya, kalau mau bocil tuh lama banget jalannya teman-teman. Nah nggak kerasa ini udah nyampe rumah, dan ini tuh panas banget, dan langsung aja kita masuk. Dan bocil tuh pada kehausan, nyampe rumah pada diminumin gitu ya sama aku. Haus banget dia, kayak kepanasan gitu, walaupun jaraknya nggak terlalu jauh gitu ya teman-teman. Nah lanjut ya teman-teman, ini besok harinya setelah aku ngambil daging kurban itu. Nah terus aku mau lanjut masak aja nih teman-teman. Tapi sebelumnya aku rapikan piring dulu ya, ya udah aku cuci tadi malam. Nah hari ini aku mau masak daging kurban yang kemarin aku ambil itu ya teman-teman. Dagingnya itu udah aku rebus sebelumnya ya. Jadi kemarin tuh pas ngambil aku langsung rebus aja. Dan aku rebus pakai metode 5, 30, 7, 30 ya kalau nggak salah teman-teman, kayak gitu. Dan alhamdulillah udah empuk dagingnya. Dan untuk metode kayak gitu tuh sangat membantu banget ya teman-teman. Jadi tugas kita juga hemat gitu ya. Nah aku lagi mau potong-potong timun dan juga wortel nih teman-teman. Sebelumnya aku buangin dulu ya biji timunnya. Di sini aku mau masak acar timun ya teman-teman. Kayak udah lama banget gitu aku nggak masak acar timun campur wortel gini. Kayaknya cocok aja gitu dipadu padankan dengan menu si daging sapi ya teman-teman. By the way, kemarin tuh aku dapat daging kurbannya daging sapi ya teman-teman di daerah aku, karena ada sapinya aja yang aku lihat gitu, ada 2 ekor sapi, dan alhamdulillah kebagian. Mungkin itu tuh kira-kira sekitar setengah kilo kurang ya teman-teman untuk daging sapinya. Tapi alhamdulillah banget masih bisa dapat hewan kurban ya teman-teman. Nah untuk di tahun-tahun kemarin tuh aku nggak dapet hewan kurban ya teman-teman, karena tinggalnya juga bukan di sini. Mungkin karena masih ngontrak gitu ya, jadi aku nggak dapet hewan kurban untuk di tahun kemarin itu teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah ada rezekinya, jadi ya udah aku mau masak aja hewan kurbannya ya teman-teman. Nah ini aku lagi potong-potong timunnya. Ini aku potong-potong nggak terlalu tipis dan nggak terlalu tebal ya teman-teman untuk acar timunnya. Sebenarnya untuk acar itu bisa pakai labu siam juga bisa ya, ataupun timun kayak gini teman-teman. Ini tuh rasanya nanti seger banget gitu ya. Tapi aku nggak pakein cuka sih teman-teman untuk acarnya, karena aku bikin acar kuning kayak gini ya. Tapi sebenarnya sih ada juga yang pakein cuka ya kalau setahu aku sih. Tapi kalau aku emang nggak suka rasa cuka, jadi ya udahlah kayak gini aja. Nah ini aku potong-potong wortelnya juga memanjang seperti timunnya ya teman-teman. Ini wortelnya aku pakai cuman 1 buah wortel aja, karena untuk campurannya aja gitu teman-teman, lebih banyak ke timunnya. Ngomong-ngomong teman-teman, dapat nggak nih hewan kurbannya dan udah dimasak atau belum? Terus mau dimasak apa nih teman-teman untuk hewan kurbannya? Nah kalau aku mau dibikin semur aja nih untuk daging sapinya ya teman-teman. Nih sebelumnya aku mau potong-potong dulu sesuai selera aja. Sempat bingung sih teman-teman potong-potongnya kayak gimana ya, karena ini tuh daging sapinya banyak banget, apa ya namanya, kalau aku sebut sih krewet gitu ya, gaji atau apa ya. Cuma aku pribadi tuh emang lebih seneng jenis daging yang kayak gini loh teman-teman, masih ada yang kayak kenyal-kenyalnya gitu dibandingkan dengan daging semua gitu ya.
Nah, untuk hewan kurbannya dapat segini ya teman-teman, tuh satu tepak, alhamdulillah. Nah, di sini tuh juga ada iga sapinya teman-teman, beberapa potong gitu. Tapi nggak aku masak hari ini ya teman-teman, nanti untuk campuran sop aja biar ada wangi-wangi daging sapinya gitu ya sopnya di lain waktu. Nah, ini aku lagi mau siapin bumbu untuk semurnya ya teman-teman. Bumbu semur ala aku. Nah, ini tuh aku lagi mau ulek si merica butiran, terus ini aku pakein pala ya teman-teman. Ini aku ulek aja, soalnya kalau di blender tuh bakalan enggak halus gitu loh teman-teman. Dan kayaknya aku bakalan ulek semua bumbunya karena aku lagi rajin nih ceritanya. Jadi aku mau ulek aja ya teman-teman, enggak aku blender untuk bumbunya. Nah, oke, ini bumbunya aku masukin seperti kemiri, bawang putih, bawang merah, sama jahe ya teman-teman. Ini aku halusin aja. Nah, by the way, di belakang kamera aku tuh dibantuin nguleknya sama pas suami ya teman-teman, karena capek teman-teman, tangannya nggak halus-halus, cuman lagi pengen diulek aja gitu bumbunya kayak lebih sedap gitu kayaknya ya. Nah, ini langsung aja bumbunya udah halus ya teman-teman, mau aku tumis aja karena nggak di blender, jadi langsung aja aku pakein minyak goreng ya teman-teman. Dan ini tuh bener aja wangi banget bumbunya teman-teman, dibandingkan sama di blender lebih wangi diulek ya teman-teman, dan rasanya juga pasti makin sedap gitu ya. Nah, ini setelah bumbunya mateng, langsung aja aku masukin si daging sapinya. Tuh teman-teman bisa lihat sendiri ya, daging sapinya tuh masih ada yang kenyal-kenyal yang gitu loh. Itu nikmat banget ya kalau dimakan, apalagi kalau daging sapinya udah empuk kayak gini teman-teman. Nah, ini tuh karena daging sapinya udah empuk, jadi masaknya nggak terlalu lama ya teman-teman. Cuman masak bumbunya aja, dan biar bumbunya itu meresap ke daging sapinya aja gitu ya teman-teman. Jadi waktunya sebentar masaknya. Nah, jangan lupa dikasih bumbu ya teman-teman. Bumbunya sesuai selera aja. Terus di terakhir ini aku masukin kecap manis. Lalu aku diamkan aja ya teman-teman sampai benar-benar bumbunya meresap dan agak sedikit menyusut bumbunya ya. Selagi nunggu daging sapinya, aku di sini mau persiapkan bumbu untuk acar ya teman-teman. Nah, di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, kemiri, dan juga kunyit sedikit ya teman-teman. Ini aku juga mau ulek aja karena lagi rajin juga nih hari ini nih. Pokoknya masakan aku hari ini mau aku ulek-ulek aja teman-teman biar tambah sedap gitu loh hasilnya. Nah, Masya Allah, ini daging sapinya udah mateng ya, dan rasanya juga udah pas, udah enak menurut aku ya teman-teman. Nah teman-teman, aku lanjut lagi ya masak acar. Nah, untuk acarnya aku masukin bumbu ya teman-teman. Bumbunya seperti biasa aja ya pada umumnya. Nah, terus aku masukin butiran cabe, butiran cabe. Maksudnya cabe yang gelondongan gitu, beberapa biji aja, karena masakan hari ini tuh nggak ada pedas-pedasnya. Jadi aku tambahin aja cabe hijau ya teman-teman, cabe rawit hijau buat nanti aku makan gitu. Nah, Masya Allah, ini udah mateng masakan aku ya, simple banget, enak banget. Makasih ya Allah, hari ini bisa makan enak lagi. Nah teman-teman, aku akhiri videonya ya. Terima kasih, assalamualaikum.